minggu depan baru ada yang memaparkan hasil bacaannya ya. Sekarang saya yang menjelaskan materinya ya. Materinya sudah saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan di grup. Nah, kita akan menjelaskan ya tentang apa penyajian data. Penyajian data itu merupakan salah satu eh, materi gitu ya yang penting untuk bagaimana kita menyajikan data supaya lebih menarik. Teman-teman di arsitektur saya kira sudah biasa gitu ya melakukan penyajian data supaya ya datanya lebih menarik. Ini ada beberapa cara ya kalau kita kelompokkan cara penyajian data itu ada dalam bentuk tabel gitu ya, ada dalam bentuk grafik, dalam bentuk ini kita sering melihat eh, apa penyajian. Nah, bagian pertama kita lihat penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, kalau kita perhatikan tabel itu kan berupa daftar ya. Nah, ini jadi berupa daftar yang berisi besar ya. Besar itu ringkasan ya dari sejumlah data yang biasanya bisa berupa huruf ya maupun angka gitu. Informasi ringkasan dari informasi berupa huruf dan angka. Nah, ini yang apa yang disajikan lebih singkat. Nah, ada beberapa jenis tabel ya. Pengetahuan bahwa ada tabel biasa, ada yang masih tabel ini punya apa? Punya ke fungsi masing-masing gitu ya. Nah, punya fungsi, punya keunggulan masing-masing. Ini contoh tabel biasa ya. Seperti ini ya, teman-teman sering melihat data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, beberapa komponen gitu ya yang ada di dalam suatu tabel itu kan pertama ada judul biasanya. Nah, judul, judul tabel, judul tabelnya apa? Gitu ya. Nah, kemudian di dalamnya itu ada kolom gitu ya, ada baris. Nah, maka judul kolom, nah itu apa? Judul baris itu apa? Itu juga tabel. Kemudian biasanya di bawah tabel itu dinyatakan sumber data gitu ya. Nah, kalau teman-teman waktu skripsi mungkin sumber datanya hasil pengolahan sendiri. Nah, itu kira-kira. Nah, biasanya ada juga catatan ya. Jadi ada catatan dari tabel tersebut misalnya. Catatannya apa gitu ya. Ada sumber, ada catatan. Nah, itu tabel biasa ya. Nah, mungkin sebagai contoh ini ya. Ini sering kita melihat ya. Nah, sering kita melihat tabel seperti ini. Nah, itu diberi judul ya. Nah, ada judulnya misalnya tingkat pendidikan penduduk kelurahan Kampung 6 tahun 2008. Nah, itu yang disebut judul tabel ya. Itu yang disebut judul. Kemudian di situ ada beberapa ada 4 kolom ya. Kolom satu ada nomor, kolom dua ada tingkat pendidikan, ada jumlah orang dan persentase. Nah, itu nomor, tingkat pendidikan, jumlah orang, persentase itu yang kita sebut dengan judul kolom. Ada judul.
Kemudian ada badan tabel. Nah, badan tabel itu yang satu sampai ujungnya di 100. Kemudian ada kaki tabel ya, nah, itu biasanya catatan kaki. Nah, ini sumber data ya. Sumber datanya apa? Misalnya monografi kelurahan kampung 6 tahun 2000. Itu eh, contoh tabel biasa. Nah, ada juga yang disebut dengan tabel kontingensi ya. Nah, tabel kontingensi ini biasanya lebih kompleks ya. Nah, ini digunakan untuk menyajikan data ya yang terdiri atas beberapa variabel, beberapa kategori ya. Ini misalnya contoh distribusi medali kejuaraan dunia atletik ya tahun 2001. Nah, di situ ada negara ya, negara, kemudian ada medalinya apa gitu ya, emas, perak, perunggu, totalnya berapa. Itu kira-kira contoh dari tabel kontingensi. Nah, yang ketiga, nah ini ada tabel daftar distribusi frekuensi. Nah, daftar distribusi frekuensi ini mengelompokkan data. Jadi kalau tadi data itu berupa data tunggal ya, data tunggal, maka di dalam daftar distribusi frekuensi, nah ini data itu dikelompokkan ya. Nah, data itu dikelompokkan menjadi tabulasi data. Biasanya memakai kelas-kelas data dikaitkan dengan masing-masing. Ini perbedaannya ada pengelompokan data, datanya ada data tabulasi. Nah, tujuan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi ini untuk mengatur gitu ya. Nah, untuk mengatur data mentah yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapih gitu ya. Nah, ini tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Itu kira-kira eh, yang menjadi tujuan dari pembuatan tabel distribusi frekuensi. Itu tujuannya adalah supaya data itu lebih ringkas ya. Nah, itu supaya datanya lebih ringkas. Tabel distribusi frekuensi ini mengatur data gitu ya. Kita lihat. Nah, kelebihannya data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi ini dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Tapi kekurangannya biasa informasi awal menjadi hilang. Ya. Itu kekurangan dari eh, daftar distribusi frekuensi. Nah, ini ada beberapa langkah ya. Silakan dibaca ya. Ini langkah-langkah dalam membuat daftar distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan banyaknya kelas interval. Jadi menentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas interval ini ada aturan statis ya. Sebetulnya tidak ada aturan baku ya. Ini ada aturan yang memperlihatkan ada hubungan antara banyaknya kelas tentu dengan jumlah data, dengan N, dengan jumlah data. Itu langkah pertama. Jadi tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Yang kedua, menentukan rentang. Nah, rentang itu biasanya data maksimum dikurangi data minimum ya. Dan bagi rentang dengan banyaknya kelas. P itu si rentang diketahui, banyaknya kelas diketahui. Jadi kita membagi itu menjadi panjang kelas. Panjang kelas itu rentang dibagi banyaknya kelas. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan ujung bawahnya. Nah, ujung bawah kelas pertama, ujung bawah kelas.
dua ya. Ini biasanya pilih data yang paling kecil ya, atau kurang dari yang paling kecil itu bisa ditentukan batas bawah ya. Batas bawah itu ujung bawah dikurangi setengah skala dengan terkecil. Berikutnya, langkah keenam, tentukan batas atas. Atas itu biasanya tambah panjang. Ujung atas, ya ujung atas itu batas atas dikurangi setengah dari skala daftar semua ujung ya, menambah panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya, dan kemudian tentukan frekuensi ya pada masing-masing kelas dengan menggunakan tabulasi. Akan tahu kemarin kan teman-teman lihat di perhitungan suara pemilu ya, ya calon nomor berapa itu ditoli ya, baru nanti ketahuan kelas interval itu apa. Kemudian jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan. Ini yang harus diperhatikan ya. Jadi jumlah frekuensi itu harus sama dengan total data ya. Nah, total data pengamatan. Oke. Nah, ini contoh ya. Nah, ini misalnya kita punya contoh hasil ujian ya, hasil ujian akhir mata kuliah statistika dari 60 mahasiswa. Nah, datanya itu tersebar seperti ini. Iya, datanya tersebar seperti ini. Jadi ada 60 data ya, bisa lihat teman-teman. 23 terus sampai ujungnya 61 ya. Nah, ini ada 60 data. Nah, untuk membuat daftar distribusi frekuensi tadi, gunakan langkah-langkah yang tadi ya. Nah, misalnya ini data terkecil ya. Nah, pertama tentukan rentangnya boleh. Nah, rentangnya itu data terbesar dibanding data-data ini katanya data terkecilnya 10 ya. Nah, ini data terkecilnya 10. Ini data eh, terkecil ya. Misalnya ini data terbesar ya. Itu bisa dilihat ya. Nah, ini jadi dicari ya mana data terkecil, data terbesar. Ternyata ini. Nah, rentangnya itu 88. Jadi rentang jangkauannya ada 8. Banyaknya kelas ini tadi menggunakan aturan Sturges ya. 1 plus 3,3 log 60 ya. Nah, logaritma 60 bisa dicari di kalkulator. Ternyata kalau kita hitung banyaknya kelas itu ada 68 ya. Nah, kan 6,8. 6,8 kan apa? Banyaknya kelas itu harus tunggal angkanya gitu ya. Nah, maka kita bulatkan 6,8 menjadi 7. Di banyaknya kelas itu ada 7. Kemudian panjang kelas tadi, ya. Nah, rentangnya kalau dibagi 88 per 7 itu 12,5, jadi mendekati berapa? Mendekati 13 ya. Ini mendekati 13. Kemudian kita tentukan ujung bawah dan ujung atas. Ya. Ujung bawahnya berapa? Nah, ujung bawahnya itu kan karena yang paling kecilnya 10, bisa dibuat beberapa alternatif ya. Bisa persis di 10-nya atau lebih kecil dari 10 yaitu ini kira-kira batas bawahnya. Nah, batas atasnya berapa, batas bawahnya berapa gitu ya.
Nah, ada beberapa alternatif ya. Misalnya teman-teman alternatif satu ya. Alternatif satu misalnya 8 ya. Batas bawahnya 8, batas atasnya 20 karena rentangnya ada 13. Nah, jadi 21 dikurangi 8 kan 13 dan seterusnya. Kalau alternatif 2 ya artinya menjadi 9 sampai 21, 22 sampai dan seterusnya. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana supaya seluruh data itu data terkecil kita kan 10 ya. Data terbesarnya 98. Jadi kita coba memilih alternatif 2 misalnya. Alternatif 2 itu kan masuk masuk data besar dan data kecil ya. Data terkecilnya 10 untuk kelas interval. Nah, data eh, tertingginya 98 masuk di kelas interval ke 7. Itu kira-kira. Nah, kita lihat nilai tengahnya berapa ya. Nah, nilai tengah itu batas bawah ditambah batas atas. Nilai itu yang pertama 15. Nah, kalau kita lihat ya, kita menggunakan yang ini, yang tadi nanti yang nilainya 9 sampai 21 ada berapa? Kita kalau kita cari yang nilainya 9 sampai 21 itu ada 3. Nah, teman-teman bisa kembali ke sini. Ada angka 10, ada angka berapa gitu ya. Yang penting batasnya 20 ya. 20. Kalau dihitung itu ada 3 ya. 22 sampai 34 ada 4 dan seterusnya. Nah, ini yang harus diperiksa tadi jumlahnya kan ada 60 tadi ya. Jumlahnya ada 6. Itu harus sama karena jumlah datanya ada 60. Itu daftar distribusi frekuensi. Jadi dengan menggunakan tahapan itu. Nah, daftar distribusi frekuensi itu ada yang disebut daftar distribusi frekuensi relatif. Nah, relatif itu biasanya kita nyatakan dalam persen ya. Jadi kalau angka 3 itu berapa persen? Kan tinggal 4 itu berapa gitu ya. 8, 12, 23, dan yang harus dicek. Kalau tadi jumlahnya 60, maka persentasenya harus 100 persen. Cara mengeceknya. Nah, ini daftar distribusi relatif ya namanya. Daftar distribusi relatif. Nah, ada juga daftar distribusi kumulatif ya. Nah, kumulatif. Kumulatif itu sudah diakumulasi ya antara yang satu dan yang lain. Nah, di sini contohnya daftar distribusi kumulatif kurang dari ya. Nah, di sini kurang dari 8,5 tidak ada kan ya. Karena paling kecil saja. Kurang dari 21,5 ada berapa? Ada 3 ya. Nah, bisa dilihat di sini. Yang awal ya. 9 sampai 21 itu ada 3. Nah, 21,5 berada pada rentang ini ya. Itu kira-kira. Itu ada 3 atau 5%. Nah, berikutnya kurang dari 34. Ini 3, ini 4. Jadi dikumulatifkan jadi 7. Jadi, nah ini 7. Kemudian 7 nanti tambah 4. Dan seterusnya. Ujungnya di sini harus 60 ya. Nah, kurang dari 99 kan semuanya ya.
kurang dari 99,5. Kenapa? Karena tadi nilai tertinggi kita itu 10 sampai 98. Jadi 90 10 sampai 98 itu kan kurang dari, sehingga kurang dari 99,5 itu menjadi seluruh data gitu ya. Ada 60, eh, totalnya ada 100 ya. Nah, itu kumulatif kurang dari. Nah, ada kumulatif lebih dari. Nah, di sini ya. Lebih dari. Lebih dari 8,5 ada berapa? Ya, ada 60 gitu ya. Nah, tadi kan antara 10, kan 10 itu lebih besar dari 8,5. Jadi kalau lebih dari 8,5 ya sudah. Lebih dari 21 nanti 60 dikurangi 3, 57 dan seterusnya. Nah, yang lebih dari 99,5 itu kan tidak ada ya. Karena skor kita tadi paling tinggi ada 98. Nah, ini kira-kira distribusi apa frekuensi kumulatif ya. Nah, itu. Nah, ini silahkan nanti tugasnya ini ya. Tugasnya latihan soal ya, mungkin untuk minggu depan. Kita punya data seperti ini ya. Nah, jadi ini datanya seperti ini. Nah, buat tabel daftar distribusi frekuensi ya. Nah, untuk menggunakan 10 langkah tadi ya. Ada 10 langkah tadi yang sudah disebutkan. Itu ada tahapan-tahapannya seperti tadi. Sebutkan ini dibuat minggu depan ya. Nah, itu saya kira penyajian data yang pertama ya, teknik penyajian data yang pertama. Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Enggak, kalau ada yang mau bertanya dulu silahkan. Izin bertanya, Prof. Ya, mangga, mangga, silahkan. Eh, untuk latihan soal ini nanti dikerjakannya di PPT atau di mana ya, Prof? Ya, boleh, PPT, nggak apa-apa. PPT aja Oke, ya. Prof. Jadi, PPT. ya, boleh. Supaya kalau disajikan kan lebih mudah ya. Baik, Prof. Terima kasih. Nah, itu ya, cara penyajian data yang pertama. Nah, bagian kedua, cara penyajian data itu bisa dalam bentuk grafik, bentuk diagram, bentuk gambar. Mungkin di kelompok yang pertama itu penyajian data dalam bentuk tabel ya. Kelompok kedua itu dalam bentuk tabel, ya. Baik, kita lihat. Jadi ada beberapa jenis diagram ya. Pertama ada diagram gambar atau yang disebut dengan piktogram. Ini sangat sering ya teman-teman di arsitektur menggunakan diagram gambar ini. Nah, diagram gambar ini digunakan memperoleh gambaran kasar. Ya. Ini akan sangat kasar gambarannya. Kita sering melihat ada gambar manusia kan ya. Satu orang waktu 1 juta itu kan sangat kasar. Jadi ini gambaran sangat kasar, tetapi untuk lihat apa ya kondisi ya, dengan cepat. Ya. Kira-kira ada penduduk Indonesia itu ada berapa? Ada 207 juta gitu ya. 207 juta kan kalau satu orang satu kebanyakan gitu. Kalau 1 juta juga kebanyakan. Mungkin diwakili ya
10 juta gitu ya. Nah, 10 juta itu satu gambar orang gitu ya. Jadi kalau 200 juta kira-kira ada 27 gambar orang. Itu kira-kira. Jadi gambaran kasar dari suatu peristiwa atau data. Oke, pada diagram ini sebuah gambar diwakili sesuai dengan objek ya. Misalnya objeknya manusia, maka ya gambarnya manusia gitu ya. Kalau objeknya hewan, nanti gambarnya apa? Hewannya apa gitu harus sesuai ya. Nah ini ada kesulitan ya. Jadi kesulitan yang sering dihadapi saat menggunakan piktogram tidak sesuai dengan wakil gambar untuk jumlah tertentu. Ini manusia tadi kagok. Nah, sebelah atau sebelah. Nah, itu kan jadi menjadi kagok gitu ya. Ini contoh ya. Ini contoh misalnya gambar mobil ya. Nah, di situ disebutkan pertumbuhan kendaraan bermotor roda 4. Di sini produksi dalam ribuan unit ya. Jadi kalau 1.000 itu mewakili 1 juta. Satu mobil itu mewakili 500.000 unit ya. Nah, jadi di tahun 2009 itu ada 1.000 unit ya, dua mobil gambarnya gitu ya. Nah, kemudian di 2010 1.250 unit. Nah, itu kan mobilnya dipotong ya. Mobil. Nah, 2011 1.150 itu nambah lagi gitu ya. Gambar mobilnya tapi belum utuh. 2012 misalnya jadi 1.500. Jadi ya mobil. Tadi yang diceritakan kesulitannya kalau rentangnya eh, kecil ya. Nah, ini satu mobil bisa dibagi-bagi ya menjadi bagian yang kecil lagi dan bisa kehilangan bentuk. Salah satu kelemahan dari piktogramnya. Nah, yang kedua ini diagram batang. Sering lihat ya. Nah, diagram batang itu adalah diagram yang penyajiannya dalam bentuk batang-batang tegak ya, atau mendatar ya. Batang yang tegak, ada yang mendatar tidak saling berhubungan. Sebagai contoh, misalnya penjualan sepeda motor suatu daerah tertentu selama 6 bulan ya. Kan begitu. Ini misalnya di bulan ke-1 itu ada berapa penjualannya 200. Nah, ini bisa dilihat. Ya, kalau dilihat satu garis itu menunjukkan 50 kan ya. Angka 200 itu ada 4 garis ya. Garis. Kemudian tahun kedua, bulan kedua itu 120 kan turun. Kan naik lagi. Jadi 300 bulan keempat naik jadi 400 turun lagi. Inilah yang disebut dengan diagram tegak ya. Diagram batang tegak. Jadi bisa saja nanti diagram batangnya mendatar. Ini contoh lain ya, diagram batang tegak, ini seperti ini. Banyaknya televisi di kota A pada tahun 2006 sampai 2000. Nah, ini terlihat meningkat ya, karena kumulatif ya. Jadi tahun 2006 misalnya ada 2.500 ya, 2007 ada 4.000 dan seterusnya. Batangnya dibuat seperti ini. Dan sering lihat juga model diagram batang seperti ini kan lebih komunikatif yang mana itu terserah. Ini ada keterangan gitu ya, ada keterangan. Nah, ini contoh
diagram batang apa ada misalnya ini nilai ke matematika untuk kelas 1 ya. Nah, kelas 2 ini mungkin kelas 3 itu bisa didekatkan untuk satu nilai matematika. Kalau kelas 1, 2, 3 matematika bisa dipisah menjadi 3 ya. Majemuk. Fisikalnya ada 3. Nah, ini kebetulan digabung misalnya kelas 1 atau jadi hanya ada majemuknya ada 2. Itu bisa seperti itu. Nah, diagram batang juga ada yang bersusun ya. Kita lihat kan ya. Kita lihat ada diagram batang yang bersusun seperti ini. Misalnya ini jumlah buku pelajaran SD, SMP, SMA. SD itu yang kuning ya, dan yang merah SMP, yang hijau SMA. Itu masing-masing jumlahnya sesuai dengan tingginya gitu ya. Nah, ditotalkan semua lebih. Ini yang disebut diagram batang bersusun ya. Susun seperti ini. Jadi ada banyak model ya. Ada banyak model diagram batang. Jadi yang biasa seperti ini ya, ini yang tegak, nah, ini juga tegak, ini yang mendatar gitu ya. Ini yang majemuk dan ini yang bersusun. Teman-teman nanti tergantung dari data dan kepentingannya gitu ya. Kepentingannya untuk apa gitu ya. Jadi akan dipilih. Jadi di Excel silakan teman-teman lihat. Di Excel saya ini sudah banyak ya. Diagram batang, diagram garis, dan lain-lain. Nah, berikutnya diagram garis ya. Nah, diagram garis itu diagram yang digambarkan berdasarkan satu waktu ya. Biasanya digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang mengalami perubahan terus-menerus ya. Dan yang kontinu itu biasanya menggunakan diagram garis. Nah, kegunaannya untuk melihat gambaran tentang perubahan peristiwa dalam suatu periode tertentu. Kita lihat gitu ya, apa naik, apa turun. Ini contoh yang bisa dilihat ya. Ini ada diagram batang curah hujan. Rata-rata per bulan di Indonesia dalam milimeter yang tercatat di Badan Meteorologi dan Geofisika. Ini kira-kira eh, seperti apa datanya? Nah, misalnya seperti jadi ini contoh curah hujan ya. Curah hujan bulan Januari misalnya, nah itu tinggi ya. Nah, tinggi terus turun. Nah, paling rendah itu bulan ke-7 gitu ya, curah hujan. Kemudian paling tinggi bulan 12. Sekarang bulan Februari Maret tuh masih tergolong tinggi gitu ya. Ini masih di atas 100 milimeter. Ini malah pernah mencapai 200 dan terus menerus ya. Dan terus menerus. Ini kira-kira apa kegunaan dari diagram ini. Terlihat kapan dia naik, kapan dia turun gitu ya. Itu kalau data Anda ingin melihat perubahan ya, data itu naik atau turun ya bisa menggunakan diagram garis. Nah, ini juga sering dulu melihat ya teman-teman ada diagram pie gitu ya. Nah, diagram lingkaran ini adalah diagram yang menyajikan data dengan menggunakan daerah lingkaran. Seluruh lingkaran itu menunjukkan data 100% ya. Atau kalau disajikan dalam bentuk derajat ya, bentuk derajat itu 360 derajat ya. Ini contoh apa data sekolah ya, data sekolah di DKI Jakarta. Ada Kepulauan Seribu, ada Jakarta Utara, Selatan, dan lain-lain. Ini digambarkan kira-kira. Nah, ini diagram lingkaran. Berikutnya, nah, ini contoh histogram. Ya. Kalau histogram atau poligon, nah ini datanya itu diambil dari daftar distribusi frekuensi. Kan
Di mana di awal kita sudah menjelaskan daftar distribusi. Maka kalau dibuatkan dalam bentuk grafik namanya histogram dan poligon. Histogram dan ini contoh lain biasanya kita ambil titik tengah ya. Nah, ambil titik tengahnya kira-kira oke, itu histogram. Kemudian ada ogif ya. Nah, ogif itu berupa kurva ya. Sama kurvanya diperoleh dari daftar distribusi kumulatif. Kalau tadi ini ya, histogram dan poligon ini diambil dari daftar distribusi frekuensi biasa gitu ya. Kalau ogif ini diperoleh dari daftar distribusi frekuensi kumulatif. Sehingga nanti ada ogif yang positif, ogif yang negatif. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ini misalnya contoh datanya ya. Nah, ini frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif kurang dari frekuensi kumulatif lebih besar. Dari data ini dibuat ya, tadi ya. Dibuat kira-kira inilah menjadi kurva ogif positif ya. Nah, ini kurva ogif negatif. Nah, bisa dilihat nanti ada terkait ya, akan ketemu di suatu titik ya. Yang positif dan yang negatif itu akan ketemu di satu titik tertentu. Nah, itu mungkin sebagai pengantar ya, nanti teman-teman bisa mendalaminya ya. Nah, jadi minggu depan kita akan melanjutkan ya perkuliahan tentang deskripsi data. Selain tugas tadi, contoh tadi ya, nah teman-teman silahkan membaca-baca ya, membuat deskripsi data statistik. Tugasnya digabung saja dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi perlu 4 slide ya, sisanya pakai ringkas. Misalnya pakai untuk membuat ringkas. Kemudian untuk minggu depan ya seperti biasa ada teman yang menyajikan ya mungkin 2 orang 3 orang menyajikan bacaan yang kemarin ya, mesti melihat jurnal ya supaya semua eh, pernah menyajikan jurnal bacaan. Sekarang nanti di akhir menyajikan jurnal yang dibuat sendiri. Nah, itu kira-kira untuk pertemuan kali ini. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Prof. Ya, mangga Ya, mangga. tadi kan sempat mendapatkan file yang di-share tentang penelitian Ya, kualitatif dan kuantitatif ya, Prof ya. iya. Terus di sana juga ada penugasan tugas 2 di sana tuh, Prof. Apakah itu juga termasuk yang harus dikerjakan, Prof? So, yang ini aja dulu. Oh, yang ini dulu berarti ya. Ya, Yang yang ini dulu. oke. Ya. Yang ini dulu ya. Yang itu nanti belakangan ya. Oh, siap, siap, Prof. Maaf, maaf Ya, Prof, mangga. pertanyaan Ya, juga. Tugas 2 bukannya yang kemarin yang pas saya presentasi ya Prof. oh berarti 3 ini ya. Oh, ini yang ketiga Ini berarti yang ya. ketiga ya Prof. Yang Ya, pertama ketiga. tugasnya apa ya Prof? Atau tugas pertama dan tugas kedua itu digabung ya Prof? Oh ya, tugas pertama itu yang jurnal ya. Yang kemarin Iya disajikan ya, Prof. Pak Takdir menyajikan. Berarti ini yang kedua. Yang kedua ya. Yang Yang pertamanya yang kemarin. oh begitu ya Prof. Berarti yang Ya, pertemuan pertama tidak ada tugasnya Prof. nggak ada ya. Oh Jadi ya, yang kasih kemarin Prof. yang Pak Nah, Takdir lanjut. paparan itu yang pertama. Nah, yang belum nanti, yang pertama mah semua harus menyajikan ya. Nah, tugas yang terakhir nanti semua harus menyajikan. Jadi yang menyajikannya mungkin cukup 2 kali lah. Tugas pertama membaca jurnal ya, menganalisis jurnal punya orang lain. Yang terakhir membuat apa? Membuat jurnal sendiri ya, membuat jurnal sendiri, membuat artikel ya.
artikel nanti disajikannya bisa dengan cepat saja, boleh dalam bentuk filenya gitu ya. Kita ingin lihat struktur dari filenya seperti apa. Mangga, masih ada? Masih ada Prof, yang untuk tugas ketiga ini kan buat ringkasan deskripsi data statistik. Ya, Nah itu tugasnya sesuai dengan presentasi yang dibahas tadi ya Prof, untuk ya, ringkasan ya. Oh, yang akan datang, yang akan datang Prof. Ya, yang akan Terus datang. untuk kan tadi beberapa grafik Prof sama tabel, apakah kita harus juga membuat selengkap itu atau beberapa contoh aja Prof? Ya, Mohon petunjuknya Prof. beberapa contoh nggak apa-apa. Bisa ambil dari Excel, itu kan banyak ya. Di Excel datanya boleh mengarang saja. Atau ada data project, masukkan ke Excel, terus kan bisa dikeluarkan itunya ya. Nah, kalau data real Bapak Ibu silahkan. Boleh. Terima kasih Prof. Ya, enggak. Enggak, masih ada? Kalau belum Izin jelas Prof, nanti bisa. Ya, enggak. untuk materi yang tadi di-share, eh, sepertinya Filenya beda berbeda ya? dengan, iya Oh iya, Prof. nanti saya kirim ulang. Itu tuh buat mata kuliah S1 kayaknya ya. Oh iya, Salah ngirim. ya Prof. Nanti saya kirim Nggak yang ini ya. apa-apa. Baik Prof. Ya, itu yang S1 Math Lit dan Statistik. Baik, jadi yang ini ya, yang ini saja. Nanti Baik, akan saya ini salah ngambil kayaknya. Baik, nanti saya kirim ulang ya materinya. baik, terima kasih Prof. Oke, baik. Mangga kalau tidak ada boleh di screen dulu, boleh dipoto dulu. Baik, mohon izin untuk rekan-rekan, jika berkenan dan memungkinkan, diharapkan untuk membuka on cam-nya ya. Baik, untuk eh, SS-nya, screenshot-nya saya izin screenshot. Satu, Ya, mangga. dua, tiga. Baik, sudah selesai. Terima Ya, kasih Prof. baik. Paparan Terima materinya. kasih teman-teman. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.